Terus apakah saya tidak takut dosa? Ya takut, nama manusia pasti takut dusta. Semua takut, justru karena saya takut dusta, akhirnya saya meluruskan. Rasulullah bersabda, man ra'a mungkaran walam yughayyirhu ammahumullahu bi'iqabih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada kali ini saya akan membaca atau menjawab dari beberapa komentator yang masuk pada konten kami ketika saya meluruskan tentang bacaan dari Ustadz Ahmad Zainuddin yang salah membaca Al-Quran, yang semestinya bacaannya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ternyata oleh Ustadz Ahmad Zainuddin dibacakan atau disampaikan innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum. Itu salah, jelas-jelas salah dan jelas-jelas keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharu. Merubah Al-Quran hukumnya adalah haram, bisa kafir kalau disengaja. Kemudian ada komentar yang masuk pada kami, dan itu jelas membela Ustadz Salafi Wahabi karena disalahkan tidak menerima. Saya sampaikan Anda boleh membela ustadznya, bahkan wajib membela jika itu benar. Tapi kalau salah, Anda harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah ketika ada orang yang meluruskan, ketika salah dinasehati atau dibenarkan. Kalau bisa sampaikan kepada Ustadz Ahmad Zainuddin bahwa ada dari salah satu Ustadz Aswaja yang meluruskan, yang menyalahkan. Kalau bisa kita pertemukan, kalau tidak bisa monggo kita diskusi siapa yang memang benar, yang salah itu siapa, yang benar itu siapa. Tunjukkan buktinya, sesuaikan dengan faktanya di Al-Quran sebenarnya seperti apa. Jadi kita jangan taklid buta, artinya jangan membela orang yang salah. Kita bersyukur kepada Allah masih ada yang mau menasihati atau orang yang meluruskan. Saya baca komentarnya dari saudara Tutri Haryani. Semakin difitnah oleh para pengikut iblis, berarti menuduh orang Aswaja itu tukang fitnah, padahal meluruskan, bukan memfitnah. Meluruskan karena benar-benar salah. Kalau memfitnah itu tidak ada diadakan, atau mengada-ngada itu namanya fitnah. Tapi kalau sesuai kenyataan, sesuai dengan fakta, itu berarti menasehati. Atau kalau digolongkan ghibah, tapi termasuk ghibah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena mudaratnya itu lebih besar kalau dibiarkan. Kalau tidak ada yang meluruskan, karena sudah masuk media, menyebar di YouTube, kalau dibiarkan maka banyak umat yang akan menjadi korbannya atau yang tersesat. Semakin difitnah oleh para pengikut iblis, dakwah sunnah salaf semakin berkembang. Ya sudah, tersilahkan. Kalau memang dakwahnya itu keliru, asal-asalan silahkan. Berarti masyarakatnya, umatnya ditipu, atau memang umatnya itu orang awam tidak mengerti sama sekali, dan membuat Aswaja KW pengikut iblis semakin panik. Alhamdulillah kami tidak panik. Bahkan kami akan selalu berusaha berjalan di jalan yang benar, tetap akan mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, ijma ulama, atau minimal qiyas. Kemudian dijawab oleh Dito Syafot, sunnah yang mana? Iya, artinya kalau mengatakan mengikuti sunnah, ikut yang sunnah yang jelas, tidak sembarangan atau tidak serampangan membaca ayat Al-Quran.
Yang tidak ada di Al-Quran dikatakan Al-Quran. Itu namanya bukan sunnah. Itu yang menghancurkan sunnah. Itu yang merusak sunnah. Kalau mengikuti sunnah pasti menyampaikan Al-Quran dengan baik, pasti hati-hati di dalam menyampaikan Al-Quran, tidak berdusta atas nama Al-Quran. Mudah kok deteknya kedok Wahabi. Iya, kedok Wahabi sebenarnya itu banyak dustanya. Selanjutnya dari Ihsan Wadi, ini juga Salafi Wahabi, insyaallah Salafi Wahabi. Mau tanya Kiai, ya tanya apa? Apakah kata-kata Anda bisa dipegang atau enggak takut dusta? Terus dijawab oleh Satria Kinasih. Ustadz Wahabi kalau salah baca Quran atau kitab, jamaahnya tidak ada yang berani mengingatkan. Kenapa? Karena jamaahnya awam. Karena jamaahnya awam semua dan tidak mengerti baca Quran dan baca kitab. Ya, kalau tidak mengerti, akhirnya ya tidak bisa menyalahkan kalau sudah tidak mengerti. Sehingga cuma manggut-manggut saja. Jamaah Salafi Wahabi manggut-manggut saja. Padahal dibohongi habis-habisan sama ustadznya. Kasihan jamaahnya disesatkan. Langsung saya akan jawab. Karena pertanyaannya kepada saya, apakah kata-kata Anda bisa dipegang? Iya. Kalau bisa, tunjukkan kepada ustadzmu. Atau pertemukan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam surat At-Taghabun ayat 14 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Tidak seperti yang disampaikan oleh ustadzmu, Ustadz Ahmad Zainuddin, yang salah mengatakan Al-Quran ternyata bukan Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala kata dia, ternyata salah. Apa penyampaiannya? Apa yang dibaca? Innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum. Jelas-jelas keliru. Jadi yang benar itu apa yang saya sampaikan. Terus apakah saya tidak takut dosa? Ya takut, nama manusia pasti takut dusta. Semua takut, justru karena saya takut dusta, akhirnya saya meluruskan. Rasulullah bersabda, Man ra'a munkaran walam yughayyirhu ammahumullahu bi'iqabih. Barang siapa yang melihat kemungkaran dan tidak merubahnya. Termasuk kemungkaran bukan hanya perbuatan maksiat. Bukan hanya yang nyata-nyata orang itu berbuat maksiat, bukan hanya orang itu nyata-nyata orang yang berbuat dosa. Nah, tidak semuanya seperti itu. Tapi merubah ayat Al-Quran. Bukan ayat Al-Quran dikatakan ini adalah ayat Al-Quran. Itu juga kemungkaran, tidak boleh dibiarkan. Kalau orang membiarkan melihat kemungkaran, kata Rasulullah, Man ra'a munkaran walam yughayyirhu ammahumullahu bi'iqabih. Barang siapa yang melihat kemungkaran tidak merubahnya, ammahumullahu bi'iqabih, maka Allah meratakan siksanya. Diturunkan siksa Allah secara merata, baik orang yang beriman atau tidak, baik orang yang alim atau bukan, semuanya dikena siksa. Kenapa? Karena membiarkan orang yang membuat kemungkaran, termasuk orang yang merubah Al-Quran, dibiarkan begitu saja, tidak dinasihati, tidak dibenarkan, tidak diluruskan. Itu juga kemungkaran dan berdosa, bisa jadi siksa Allah diturunkan secara merata. Saya yakin saya meluruskan, saya membenarkan hak lillahi ta'ala. Insya Allah saya akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo cek kebenarannya seperti apa. Oke, saya akan membuktikan bahwa bacaan Ustadz Ahmad Zainuddin benar-benar keliru. Ustadz membaca Innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum. Yang benar bagaimana? Di dalam surat At-Taghabun ayat 14, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum.
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini yang benar. Jadi jelas-jelas Ustadz Ahmad Zainuddin itu keliru. Kalau sengaja berarti dia berdusta atas nama Al-Quran karena mengatakan qalallahu ta'ala, menyebut qalallahu ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah bersama mereka atau dengan mereka. Yang kedua, yang juga keliru ketika membaca tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Mujahidun, Imam Mujahid berkata, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Qala Imam Mujahid berkata, yahmilur rajula ala qati'ati rahimi aw ma'siyati rabbih fala yastati'ur rajulu ma'a hubbihi illa ayyuti'ah. Kalau Ustadz Ahmad Zainuddin membaca yahmilur rajulu, Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri musuh tersebut, maksudnya adalah yahmilur rajulu ala ma'siyati rabbik. Yahmilur rajulu ala ma'siyati rabbik. ini letak kesalahannya. Kenapa salah? Karena yang semestinya harus dijadikan maf'ul, bukan fa'il. Artinya dibaca rajula. Kenapa dibaca rajula? Karena menjadi objek atau menjadi maf'ul bih dari lafaz yahmilu. Maf'ul bih adalah wa dzalika ismun ja'a mansuba wa qa alaihi fi'lun kahdharu ahlat tama. Itu menurut Imrete. Jadi yang jadi sasaran, jadi objek adalah lafaz ar-rajula. Yahmilu itu marji'ul dhamirnya kembali kepada adun. Artinya yahmilur rajula ala qati'atir rahimi, bahwa adun itu, permusuhan itu dapat mendorong atau membawa seorang laki-laki untuk memutuskan tali silaturahim. Ini diantara efek disebabkan oleh permusuhan. Yang biasanya seorang laki-laki itu adem, rukun dengan keluarganya, ternyata gara-gara istri bisa jauh dari keluarga, bisa memutuskan tali silaturahim. Ini maksudnya. Jadi berbeda ketika dibaca rafa, lain muradnya tidak seperti itu. Au maksiyati rabbih, atau dengan sebab permusuhan seorang istri dan anak-anaknya, dia bisa bermaksiat kepada Tuhannya. Biasanya ibadah enak, ibadah tenang, tenang menghadap Allah ketika beribadah, istiqomah di dalam sholatnya, gara-gara permusuhan itu senang bermaksiat kepada Allah. Ini jelas letak kesalahan Ustadz Ahmad Zainuddin di dalam membaca ayat Al-Quran. Maka dari itu semoga Ustadz Ahmad Zainuddin diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera untuk klarifikasi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.